Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas komunikasi kehumasan dan keprotokoleran. Pada hari ini, saya Tubagus Haikal bersama Ibu Jo akan membawakan topik tentang dasar-dasar keprotokoleran. Sebelum masuk tentang keprotokoleran, alangkah baiknya kita bertanya kali ya, apa sih itu keprotokoleran sama Bu Jo? Oke, terima kasih Haikal. Selamat datang teman-teman di kelas komunikasi, kehumasan, dan keprotokoleran. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh nih ya Haikal ke dalam ngomongin tentang keprotokoleran, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu nih apa sih itu sebenarnya protokol. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang protokol itu merupakan merujuk kepada sebuah aturan atau pedoman yang saklek atau pasti begitu ya. Nah, biasanya hal-hal yang berbau dengan protokol itu harus diikuti secara sistematis dan sebenar-benarnya. Tapi kalau misalnya yang kita bahas pada mata kuliah ini, sebenarnya protokol itu merupakan serangkaian aturan dalam sebuah acara atau seremonial nih, ya. Dan berperan tuh sangat penting banget untuk menyukseskan suatu kegiatan secara formal ataupun bahkan yang non formal. Jadi kadang-kadang ya masih banyak yang suka salah sangka nih kalau ngomongin tentang protokol selalu hal-hal yang sifatnya tuh formal gitu ya, kayak upacara apa, padahal untuk orang-orang yang penting ya, misalnya kayak presiden, menteri ataupun duta besar dan semua orang-orang yang mempunyai jabatan, protokol itu digunakan ketika ada dalam acara formal ataupun non formal. Nah, lebih jauh lagi kalau kita ngomongin tentang protokoler, nah itu tuh ngomongin tentang pekerjaan. Nah, pekerjaannya ya, jadi kayak orangnya nih kalau protokoler itu. Jadi protokol itu adalah seseorang yang memiliki tugas atau pekerjaan terkait dengan mengatur protokol, terutama dalam acara resmi ataupun acara yang diplomatik. Biasanya setiap pejabat itu punya protokolernya masing-masing gitu kan ya. Ada caranya, ada ajudannya, ada tata caranya. Apalagi misalnya ada kayak acara makan gitu ya, dinner, lunch, atau misalnya ada acara persahabatan dan lain-lain, protokoler dalam tiap-tiap jabatan itu pasti punya protokolernya pribadi. Jadi kalau misalnya ngomongin protokoler tuh mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan atau prosedur yang benar-benar diikuti di situasi-situasi formal seperti acara kenegaraan ataupun acara diplomatik seperti itu. Nah, lebih khususnya lagi kita ngomong tentang protokol pemerintah ya Haikal. Nah, protokol pemerintah itu serangkaian aturan dan tata cara formal yang harus diikutin dalam hubungan resmi antar pemerintah dan entitas lainnya, termasuk negara-negara asing, lembaga internasional, dan badan pemerintah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang protokol pemerintah, setiap pemerintah punya protokolnya beda-beda. Setiap pejabat punya aturan juga yang beda-beda. Makanya nih keprotokoleran itu penting banget buat dipelajari, apalagi kita yang nantinya akan bertugas di bagian humas, kemudian akan menyelenggarakan acara-acara. Nah, itu tuh harus paham banget nih gimana sih keprotokolerannya kayak gitu. Oh gitu. Aku sih Tuh. lihat juga ya Bu, kalau misalkan di setiap pejabat negara tuh misalkan ada protokolernya Ya. yang banyak Betul. dan yang harus kompeten gitu. Kalau misalkan kita nih mau jadi sebagai seorang protokoler, kepribadian dan kemampuan apa sih Bu yang harus kita miliki? Kan kita kan nggak bisa ya Bu, kalau Betul. misalkan jadi seorang protokoler kita lalai, maksudnya Betul. waktu juga Betul. kurang tepat gitu. Betul. Oke, jadi kalau ngomongin nih tentang kita butuh kepribadian yang seperti apa sih untuk menjadi seorang protokoler? Yang pertama adalah kepribadian yang disiplin. Kenapa sih disiplin ya teman-teman? Karena kepribadian keprotokoleran itu kan harus detail nih, dan dia tuh harus tepat waktu. Apalagi kalau misalnya ngurusin pejabat, jangankan presiden deh, kita harus ngurusin setingkat misalnya wali kota, itu kan padat banget ya jadwalnya. Jangankan wali kota, misalnya istrinya wali kota yang sering kita lihat ya, kalau dulu zamannya wali kotanya Ridwan Kamil, Bu Atalia juga sibuk banget nih. Nah, Bu Atalia tuh punya protokolernya masing-masing. Jadi yang pertama sebagai seorang protokoler tuh harus memiliki pertama adalah sifat yang disiplin. Kemudian yang bertugas sebagai seorang protokoler juga harus punya ketelitian dan kepekaan yang tinggi. Kenapa sih? Karena namanya acara itu kan, atau acara formal maupun non formal, kita tuh selalu ada worst case ya, misalnya kayak bisa terjadi tidak sesuai dengan rencana.
Nah, kepekaan dan ketelitian dari protokoler lah yang dibutuhkan dalam hal dan situasi yang tidak direncanakan ini nih. Misalnya, wah ternyata jadwalnya itu tidak sesuai, sedangkan kalau untuk mengundang Bapak Presiden itu sangat padat, dia cuma bisa 15 menit. Nah, bagaimana caranya protokoler itu benar-benar membuat situasinya menjadi sebagaimana mungkin menyamankan Bapak Presiden agar tetap bisa hadir, tetap bisa memenuhi kewajibannya, dan tetap bisa melanjutkan ke acara yang berikutnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mempunyai wawasan yang luas terhadap bidang atau ilmu yang ditekuninya, yaitu ilmu keprotokoleran. Kenapa sih emang keprotokoleran punya ilmu? Pastinya ya keprotokoleran punya ilmu. Kayak misalnya kita harus tahu bagaimana sih base-nya kalau misalnya kita bikin upacara. Terus kalau base-nya bikin peresmian, ataupun misalnya kita ada acara diplomatik nih, kayak kemarin kita waktu Bapak Presiden mengunjungi Joe Biden di Amerika ke ruang ovalnya gitu kan ya, di Gedung Putih. Itu tuh ada protokolnya, pasti wah kebayangkan ya ribetnya gimana dia harus memahami protokoler Gedung Putih, gimana Gedung Putih harus memahami protokoler Indonesia. Nah itu tuh wawasan yang seperti itu harus dimiliki oleh seorang protokoler pemerintah. Nah kemudian harus mempunyai jati diri dan penampilan yang menarik. Kenapa sih harus punya penampilan yang menarik? Karena sebenarnya kan kalau seorang protokoler itu juga mendampingi para pejabat nih. Jadi dia itu harus eye catching, harus tegas, nggak boleh kayak melenyot-lenyot gitu ya. Nggak boleh kayak banyak bercanda, nggak boleh terus banyak tidak tegas dan lain-lain. Kenapa? Karena dia yang akan memutuskan. Misalnya kayak oke, acara ini bisa lanjut, oke yang ini harus dipotong karena yang ini harus naik dan segala macam. Nah hal-hal seperti itulah yang harus dimiliki oleh seorang protokoler. Instingnya tadi sama ya, kepekaan, kemudian juga menjadi petugas protokoler itu artinya itu menjadi seorang fasilitator, komunikator antara pejabat dan acara yang berlangsung gitu kan ya. Jadi harus bisa berkomunikasi dengan baik juga. Makanya kenapa sih rata-rata orang protokoleran itu pasti orang kehumasan juga. Artinya dia yang bisa ngomong, yang bisa mempunyai keahlian public speaking yang bagus gitu kan, bisa bernegosiasi dan lain-lain. Dan yang terakhir karena seorang protokoler itu juga mencitrakan siapa pejabatnya, makanya dia harus memiliki sikap dan pembawaan yang yang behave gitu ya, atau misalnya yang terlihat baik, lugas, tapi juga cerdas gitu, karena dia mewakili lembaga yang diwakilinya gitu. Menarik. Kalau misalkan dari aku sih Bu, kan aku banyak ngelihat di lapangan ya. Jadi aku tinggal tahu enaknya gitu. Sebagai yang aku praktik di lapangan, aku tuh tahu Bu, maksudnya kayak persiapannya tuh nggak sekomplikated gini, baru tahu gitu Bu. Jadi kalau misalkan secara lapangan aku tuh tinggal menerima enaknya gitu loh Bu. Kalau misalkan dari rumah berangkat dengan beberapa ajudan dan beberapa pengawalan. Jadi aku juga bertanya-tanya gitu, persiapan apa sih yang harus disiapkan oleh seorang protokoler? Karena sejauh ini aku ngelihat seorang protokoler itu kayak enak ya Bu, maksudnya kayak tinggal berkomunikasi satu sama lain gitu, enggak mikir di belakangnya bakalan secomplicated itu. Oke, sebagai seorang protokoler yang pasti dia harus pertama tahu rundown ya. Jadi konsep acaranya dulu nih, kita kayak IO ya. Emang iya, karena kalau seorang protokoler itu harus tahu esensi dari acaranya itu apa. Kenapa? Karena dia akan melihat nih situasinya, oh berarti yang dibutuhkan adalah misalnya Bapak Presiden itu dibutuhkan kehadirannya di ABC atau harus duduknya di ABC. Jadi dia harus tahu dulu nih acaranya itu apa. Kemudian dia harus tahu terkait dengan tata ruang dan kelengkapannya. Misalnya di manakah acara tersebut diselenggarakan, kemudian juga siapa aja yang akan hadir, kayak pengetahuan undangan dan kepentingannya apa saja. Kemudian juga diperlukan juga apakah harus menggunakan
lambang-lambang negara yang harus misalnya mewakili karena bisa jadi acara diplomatik, jadi harus memakai bendera Indonesia gitu kan dan segala macam. Bagaimana nanti keprotokoleran juga bahkan mengatur OOTD-nya nih pejabat gitu kan ya. OOTD-nya apa nih, pakaian dari pejabat itu tuh apa, misalnya harus berpakaian formal atau jas atau pakaian adat, atau misalnya cukup karena ini acaranya casual, cukup menggunakan kemeja yang dilinting warna putih, warna apa. Nah, itu penting banget diketahui keprotokoleran. Jadi persiapannya pun nggak sedikit gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian harus tahu ada dananya nggak sih sebenarnya acara ini tuh dananya berapa. Karena biar apa sih tahu? Karena misalnya ternyata apa yang dibutuhkan oleh keprotokoleran itu nggak cukup nih dipenuhi oleh yang pihak acaranya. Berarti kan harus ada yang nge-backup, karena biar apa? Biar ketika ada pejabat yang datang tetap terlaksana sesuai dengan protokol yang berlaku. Kemudian waktu, kewenangan, undangan, materi acara, pencatatan dan segala macam. Nah, hal-hal yang esensial yang ada di dalam acara itu yang pasti harus diketahui protokol. Jam berapa masuknya, jam berapa keluarnya. Nanti harus ngobrol sama asprinya terkait dengan jadwal dari si pejabatnya nih. Apakah bisa memenuhi satu acara atau hanya sebagian acara. Kalau misalnya kemarin nih teman-teman dari mata kuliah komunikasi, kehumasan, keprotokoleran, kita lihat ya, kita sempat kuliah bersama Bu Atalia. Nah, Bu Atalia hanya bisa memberikan materi, kemudian di tengah-tengah acara beliau harus ada giat lain, jadi harus segera pergi. Nah, itu juga harus disampaikan. Kenapa? Karena nanti harus koordinasi sama yang punya acara, koordinasi sama MC, koordinasi sama bentuknya acara seperti apa, dan harus ada fleksibilitas untuk konten-konten acaranya biar protokol bisa menyesuaikan dengan jadwal dari pejabatnya. Nah, itu sih hal-hal yang harus dipersiapkan utama-utamanya. Kalau misalkan selain dari segi keamanan nih Bu, kenapa sih keprotokoleran tuh sangat dibutuhkan dari segi keamanan, dari ASPRI, apalagi sih Bu yang kita dibutuhkan kalau misalkan menjadi keprotokoleran gitu ya. Oke, jadi petugas protokoler tuh kenapa penting banget? Yang pasti adalah untuk menjaga kegiatan ataupun menjaga keberlangsungan dari acara-acara itu. Misalnya bagaimana sebuah acara diplomatik itu harus sesuai dengan protokol yang berlaku, dari mulai tata tempatnya, dari mulai tata upacara, dan juga misalnya ada penghormatan kepada wakil-wakil negara, duta-duta besar. Itu harus sesuai. Kenapa? Karena biar tidak menyalahi aturan dan juga tidak bukan menyakiti ya, kayak personal banget ya, kayak tidak harus bisa menghargai. Jadi kayak jangan sampai kita dianggap tidak menghargai tamu-tamu negara nih, atau misalnya tidak menghargai acara-acara yang berlangsung. Nah, keprotokoleran itu makanya kenapa penting. Kemudian manajemen keprotokoleran juga penting agar dapat menghasilkan kualitas dari penyelenggaraan acara itu. Kenapa sih harus ada kualitasnya? Ibaratnya gini, tadi saya bilang salah satu tugas protokol adalah menjadi wakil dari lembaga yang didiaminya, atau misalnya di mana protokoler itu berada. Nah, makanya penyelenggaraan itu misalnya ada presiden, ya harus misalnya acaranya itu harus berjalan lancar, karena kan menjadi citra presiden juga dong. Misalnya masa sih acara yang kelas acara yang didatangi oleh presiden kacau balau, nggak mungkin kan. Nah, itu dijaga nih sama protokoler biar acaranya tetap berjalan dengan mulus, dengan lancar. Dan yang terakhir adalah sebagai penghormatan ya. Jadi kan para pejabat ini juga sudah menduduki jabatannya tidak serta-merta mudah gitu ya. Mereka juga butuh dan sudah diatur bagaimana mereka harus menjalani pekerjaannya. Nah, penghormatan inilah yang dilakukan oleh seorang protokoler agar bisa menghormati pejabat yang hadir dalam acara-acara tersebut. Makanya acara tersebut harus mengikuti protokol yang berlaku. Kalau misalnya nih ya teman-teman dengar, aduh kalau mengundang presiden nih ke undangan ke nikahan tuh protokolnya banyak banget gitu kan ya, belum pas pampresnya. Nah, ya memang karena kan selain tadi ya segi keamanan, seorang protokoler harus koordinasi sama ajudan, sama pas pampres, sama ASPRI. Wah, belum sama dinas-dinas yang terkait, misalnya kementerian apa, ngundang kementerian apa. Nah, itu nggak mudah. Makanya keprotokoleran itu dimanapun pasti penting. Bahkan acara non formal loh, misalnya kayak kunjungan presiden ke IKN ya kemarin kan,
Terus mereka tuh kayaknya santai banget di tenda-tenda. Nah itu tuh sebenarnya protokol tuh menjaga agar oh iya ketika Pak Presiden di tenda tuh juga harus ada apa. Nah atau misalnya yang viral kemarin di media sosial ya, kalau misalnya protokolnya kalau misalnya mengundang Bapak Ma'ruf Amin ke sebuah acara harus disediakan IGD darurat karena takutnya kesehatan beliau terganggu. Nah itu kan berarti protokol harus menjaga hal tersebut. Kenapa? Karena itu kan kebutuhan pribadi dari pejabatnya. Nah itu kenapa makanya seorang keprotokoleran itu penting banget dalam sebuah acara gitu. Pertanyaan terakhir nih Bu, undang-undang ada gak sih undang-undang yang mengatur tentang keprotokoleran? Karena kita nggak sah dong kalau misalkan kita tidak berbicara undang-undang. Betul. Nah untuk ngomongin undang-undang nih saya harus ngelihat contekan dulu ya teman-teman ya, karena takutnya salah nih kalau nggak salah, soalnya undang-undang itu sudah berubah nih dari yang dulunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokol, saat ini sudah berubah ke Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Nah kenapa sih bisa berubah nih dari protokol jadi ke protokoleran gitu kan ya? Karena sebenarnya ada dinamika yang tumbuh dalam perjalanan Indonesia menjadi sebuah negara nih. Dia menjadi negara yang berkembang, kemudian menjadi negara yang lebih apresiatif, kemudian juga ada sistem ketatanegaraan yang berubah, budaya, bahkan tradisi bangsa-bangsa. Nah, hal tersebutlah yang menuntut akhirnya ada pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 87 menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Jadi kalau misalnya pengertian keprotokoleran dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 87 adalah protokol itu adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat atau upacara dan penghormatan saja. Didetailkan nih di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokoleran bahwa keprotokoleran adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan, acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara pemerintahan atau masyarakat. Karena kan kebutuhannya makin banyak ya. Misalnya yang dulunya tuh nggak ada gubernur, atau misalnya yang dulunya nggak ada lurah, yang dulunya nggak ada camat, nah sekarang tuh ada hal-hal tersebut atau kepala desa dan segala macam, berubah kepentingannya, menterinya makin banyak, ada perkembangan budaya dan tradisi dari bangsa-bangsa yang lain. Maka dari itu didetailkan kembalilah di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Selain itu juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang protokoleran, dan juga Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang tata pakaian pada acara kenegaraan dan negara resmi. Jadi kan kemarin ya sempat Pak Jokowi merubah nih, mendobrak bahwa saya harusnya kan biasanya tiap upacara bendera berpakaian jas dan peci gitu kan ya. Nah sekarang saya mau pakai baju adat gitu kan ya. Nah itu juga dirubah dan akhirnya terlaksanalah. Perubahan itulah yang akhirnya membuat bagaimana seorang atau misalnya peraturan terkait dengan keprotokoleran itu harus fleksibel banget kayak gitu. Oke, jadi seperti itu ya keprotokoleran. Mungkin teman-teman kita udah tahu nih tentang keprotokoleran. Mungkin ada closing statement kali ya dari Bu Jo. Kayaknya nggak adil gitu kalau misalkan sudah mau penutupan tanpa closing statement gitu. Oke. Terima kasih ya Haikal. Oke, jadi teman-teman tadi kita sudah banyak membahas terkait basic dari keprotokoleran. Nah, masih banyak banget yang harus teman-teman cari tahu lebih lanjut dan mungkin nanti akan dipelajari ketika kita ngobrol tentang mata kuliah komunikasi, kehumasan dan keprotokoleran. Ada kesinambungan dan ada benang merah di antara semuanya ini. Jadi nggak cuman judulnya mata kuliahnya aja nih yang panjang, tapi melainkan juga memang ada hubungannya. Dan nanti ketika kita mempelajari keprotokoleran, teman-teman juga akan melihat bagaimana sebuah acara dalam kenegaraan itu memiliki banyak banget unsur-unsur yang harus diperhatikan dan diperlihatkan yang detail gitu kan ya, agar tidak mencoreng nama baik bangsa ataupun pejabat yang menghadirinya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung, makanya harus ikut mata kuliah komunikasi, kehumasan dan keprotokoleran. Itu aja kali ya. Oke teman-teman, panjang juga ya ngomongin tentang keprotokoleran. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Bersama saya Tubagus Haikal dan Ibu. Ya, bersama saya Ibu Jo. Nanti kita akan ketemu lagi ya dengan bahasan yang lain.
Terima kasih semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.